Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Priti Sinta. Kalian bisa manggil Ibu Sinta. Nah, Ibu merupakan salah satu guru BK nih di sekolah kita. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu mengenai motivasi belajar. Anak-anak, materi kita kali ini mengenai motivasi belajar. Jadi apa ya motivasi belajar itu? Nah, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Nah, motivasi belajar setiap individu tuh berbeda nih. Ada yang siswa itu hanya sekedar ingin mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik, bahkan untuk menghindari hukuman guru. Dan ada juga yang benar-benar ingin mendapatkan wawasan atau mengembangkan pengetahuannya nih. Jadi anak-anak di sini yang mana termasuk tipe memiliki motivasi belajar yang mana nih? Nah, selanjutnya mengenai materi fungsi motivasi belajar. Jadi, fungsi motivasi belajar ini adalah sebagai pendorong dan usaha untuk mencapai prestasi. Sehingga untuk dapat mencapai prestasi tersebut, siswa semua itu dituntut untuk menentukan sendiri perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Fungsi motivasi belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua yaitu menyeleksi perbuatan. Nah, selanjutnya materi mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar. Nah, menurut salah satu para ahli yaitu Jemara tahun 2011. Nah, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui dalam menimbulkan motivasi belajar pada siswa. Yang pertama itu ada motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang selanjutnya adalah motivasi dalam memupuk optimis dalam belajar siswa. Dan prinsip yang terakhir itu ada motivasi melahirkan prestasi dalam belajar peserta didik. Oke, materi selanjutnya mengenai faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada memberi angka. Misalnya nih, kita sebagai guru memberikan angka kepada siswa berupa nilai hasil tugas kalian. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, ego involvement. Yang kelima, memberi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil. Dan yang ketujuh, ujian. Yang kedelapan, hasrat untuk terus belajar. Dan yang terakhir itu ada minat dan tujuan yang diakui. Oke anak-anak, sampai sini dulu materi pada pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya kepada Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.